Dipukul, lalu ditusuk kawan-kawan. Ada semacam konsep toleransi. Rangkaian konflik yang terjadi di lingkungan Universitas Patimura dalam beberapa pekan terakhir memunculkan banyak pertanyaan di publik. Insiden penikaman mahasiswa yang semula disebut-sebut melibatkan konflik antar organisasi mahasiswa ternyata berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks. Pemirsa, selengkapnya simak informasi dari jurnalis Tribun Ambon dengan rekan Jenderal Luis. Silakan laporan Anda. Rangkaian konflik yang terjadi di lingkungan Universitas Patimura dalam beberapa pekan terakhir memunculkan banyak pertanyaan di publik. Insiden penikaman mahasiswa yang semula disebut-sebut melibatkan konflik antar organisasi mahasiswa ternyata berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks. Mulai dari rapat mahasiswa yang memanas, aksi penikaman yang salah sasaran, hingga demonstrasi yang berujung pembakaran fasilitas kampus. Seluruh peristiwa itu kini menjadi sorotan aparat penegak hukum dan masyarakat di Maluku. Berikut 7 fakta yang terungkap di balik insiden penikaman mahasiswa dan pembakaran fasilitas kampus di Universitas Patimura, Ambon. Pertama, penikaman berawal dari rapat mahasiswa yang memanas. Peristiwa berdarah tersebut bermula dari rapat Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau DPMF di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura pada 27 Februari 2026. Rapat yang seharusnya menjadi forum diskusi akademik justru berubah menjadi perdebatan panas antar kelompok mahasiswa. Situasi kemudian memicu aksi saling pukul di area parkiran Gedung B Fakultas Ekonomi. Keributan tidak berhenti di dalam kampus. Bentrokan berlanjut hingga keluar area kampus, tepatnya di kawasan Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Kedua, korban adalah mahasiswa FEB Unpati. Mahasiswa yang menjadi korban penikaman diketahui bernama Datu Hussein Lesoin, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Korban mengalami 2 luka tusuk di bagian punggung kiri dan pinggang kiri akibat serangan menggunakan pisau dapur. Setelah kejadian, korban langsung dilarikan ke RSUP Lemena Ambon untuk mendapatkan penanganan medis dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif. Fakta ketiga, pelaku ternyata teman korban sendiri. Penyelidikan polisi mengungkap fakta yang mengejutkan. Pelaku penikaman bukan berasal dari organisasi mahasiswa lain sebagaimana sempat beredar di publik. Pelaku justru merupakan teman korban sendiri, yakni Moksen Madubun, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Unpati. Kasat Reskrim Polresta Ambon Androyuan Elimo menjelaskan, tersangka telah ditangkap setelah penyelidikan intensif selama 5 hari oleh tim gabungan kepolisian. Fakta keempat, penikaman terjadi karena salah sasaran. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka melakukan penikaman dalam kondisi emosi setelah mendapat kabar bahwa saudaranya dipukul saat keributan mahasiswa. Tersangka kemudian mengambil pisau dapur dari kamar kosnya dan menuju lokasi bentrokan untuk mencari pihak yang diduga memukul saudaranya. Namun dalam situasi kacau saat bentrokan di kawasan Rumah 3, tersangka justru salah sasaran dan menikam korban yang ternyata merupakan kenalannya sendiri. Fakta kelima, aksi demonstrasi berujung pembakaran fasilitas kampus. Beberapa hari setelah insiden penikaman, situasi di kampus kembali memanas. Aksi demonstrasi pada Selasa 3 Maret 2026 yang digelar oleh kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Komisariat Ekonomi dan Bisnis Unpati berubah menjadi kericuhan. Sekitar pukul 15.00 WIB, masa aksi diduga menyiram bensin ke tiang gazebo di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian membakarnya.
Api dengan cepat melahap bangunan tersebut dan asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi. Rekaman kejadian itu kemudian viral di media sosial. Fakta ke-6, kampus laporkan 15 mahasiswa ke polisi. Insiden pembakaran fasilitas kampus tersebut akhirnya berujung pada proses hukum. Pihak kampus melalui Wakil Rektor 3 Nur Aida Kubangun melaporkan 15 mahasiswa ke SPKT Polresta Ambon. Laporan itu tercatat dengan nomor LP garing B garing 240 garing 3 angka room garing 2026 garing SPKT garing Polresta Ambon garing Polda Maluku tertanggal 4 Maret 2026. Kasih Humas Polresta Ambon membenarkan laporan tersebut dan mengatakan polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di Unpati. Akibat kerusuhan tersebut, kerugian ditaksir mencapai sekitar 67 juta rupiah. Fakta ketujuh atau fakta terakhir, konflik kampus terjadi meski sudah ada kesepakatan damai. Ironisnya, kericuhan di kampus terjadi hanya beberapa hari setelah adanya kesepakatan bersama terkait insiden penikaman mahasiswa. Kesepakatan itu ditandatangani pada 28 Februari 2026 dan disaksikan oleh Rektor Unpati, Profesor Freddy Lewakabisi, serta Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto. Dalam kesepakatan tersebut ditegaskan bahwa penikaman merupakan tindak kriminal murni dan seluruh pihak sepakat mendukung proses hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban di kampus. Namun fakta di lapangan menunjukkan situasi justru semakin memanas hingga berujung pada aksi perusakan fasilitas di Unpati. Rangkaian peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan di Maluku. Kampus yang seharusnya menjadi ruang dialog akademik justru berubah menjadi arena ketegangan dan kekerasan. Kini publik menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, sekaligus keputusan pimpinan Universitas Patimura terkait kemungkinan sanksi akademik bagi mahasiswa yang terbukti merusak dan membakar fasilitas kampus. Demikian bisa dapat saya laporkan, kembali kepada rekan di studio. Ya, hari ini sudah tadi barusan kami terima laporan di SPKT, Wakil Rektor langsung melaporkan, membuat LP langsung ya. Untuk itu nanti kami akan tindak lanjuti. Untuk jumlah kerugian yang sudah disampaikan mungkin ada ini? Masih kami belum lihat kembali, nanti kami akan sampaikan kembali informasi. Ada tiket penyidik yang tidak penyidik, ya. Itu selesai itu nanti. Yang kemudian melakukan masalah kemarin, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air. Kau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia yang hidup dengan keberagaman ini, saudara-saudara. Kita tidak ada perbedaan di sini, tapi ego yang mengatasnamakan dari para pimpinan demonstrasi, teman-teman. Caranya adalah lagi-lagi kemudian hari ini terjadi di dalam fakultas.